ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya ya jelas. Salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Allahu Akbar. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya satu persatu ulama kita angkat bicara, satu persatu memberikan statement, dan satu persatu memberikan fatwa terhadap apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun, dimana setelah baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan, Profesor Ahmad Zahro juga memberikan, dan beberapa ulama lainnya memberikan tanggapan, sampai Kiai Ma'ruf Amin memberikan tanggapan juga, dan sekarang Ustadz Abdul Somad angkat bicara, dan ini yang saya suka, yaitu pernyataan Ustadz Abdul Somad sangat tegas dan lantang kali ini. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa statement dan tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Wah, jelas ya. Jangan masukkan anak, saudara, dan kerabat kalian ke dalam pondok pesantren yang bangunannya megah besar gitu, dan di tanah sengketa juga. Dan serta di dalamnya juga terdapat aliran yang sesat, menyimpang, tidak beres, dipimpin oleh orang yang otaknya juga tidak beres. Lanjut dulu. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, ya, anak-anak diajarkan lagunya Afeno salam alaihim. Ya, jelas. Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Allahu Akbar. Tegas UAS di sini memberikan pernyataan itu adalah lagu salam-salamnya orang Yahudi, lagu tradisionalnya orang Yahudi, teman-teman. Saya di sini memang dari awal terkejut ya, dan sekarang bukan terkejut lagi, malah menjadi suatu yang sudah biasa gitu Al Zaitun ketika kita menyimak beberapa penyimpangannya. Jadi tindakan berikutnya apa ya? Yang dipertanyakan ketika seluruh ulama di Indonesia sepakat bahwa Al Zaitun ini sesat, tindakan berikutnya apa? Dari Kemenak atau dari MUI Pusat? Begitu. Semoga segera ditindak ini. Saya selalu membahas kasus ini agar apa? Agar kasus ini tidak stop, tidak berhenti, ya. Ketika kasus ini terus viral, maka lambat laun pihak yang berwenang, pihak yang berwajib akan secara serius menanggapi hal ini. Tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi bahwa pihak Kementerian Agama atau pihak MUI Pusat memberikan tanggapan secara tegas atau menindak secara tegas. Nanti kalau kalian punya info apakah MUI sudah turun tangan, berkabar ke saya. Lanjut dulu. Udah dapat videonya? Udah Saya Ustaz. udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Kita ini ahlus sunnah wal Jamaah. ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Jadi kita ini sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada orang yang melakukan penyesatan, penyimpangan seperti Panji Gumilang, tidak patut untuk mendiamkan, ya, ditangkap, diadili, teman-teman. Tidak perlu debat ilmiah lagi nih, teman-teman. Tapi sudah positif ini melakukan penyesatan, wajib sudah ditangkap ini, wajib diganti kurikulumnya, wajib diganti untuk kepengurusan dan sistem paham-paham ideologi yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun. Jangan dibubarkan, ya. Saran dari saya, jangan dibubarkan itu Ponpes, tapi ambil alih agar apa? Faham-fahamnya berubah, faham-fahamnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Coba lanjut lagi. 3. Dalam bidang akidah, Ya. dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Betul. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Ya. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak,
kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, Ya. saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, Betul. saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Ini yang dinyatakan oleh orang-orang Al-Zaitun. Gak level. Belajar sama ulama-ulama itu gak level. Tapi mereka langsung belajar ke Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Hadis enggak ternyata. Mereka tidak mengutip hadis, mengutip Al-Quran. Dan Quran itu menurut khutbah Jumatnya Al-Zaitun itu bukan qaul Allah ya. Bukan qaul Allah Ta'ala, tetapi qaul Rasulullah katanya. Perkataan Rasulullah itu di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini masih mau didiamkan. Mau tidak dianggap ini sebagai penyesatan. Bodoh kata Ustaz Abdul Somad kalau begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kenapa Al-Zaitun tidak mengikuti keempat imam mazhab. Katanya tidak level ya. Tidak level, lebih level kepada madhabnya Bung Karno. Dan ini sekarang kita mendapati pencerahan dari Ustaz Abdul Somad bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau dari kata Ustaz Abdul Somad, apa tindakan berikutnya? Tangkap Panji Gumilang. Gitu. Oke, lanjut dulu kita. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama. Oh iya ya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi? Tidak. Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari? Tidak. Jumpa itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa, karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama. Oh, iya. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syefi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Aduh. Sudah jelas ya. Jadi kalau ada orang yang sok angkuh, sok hebat, dia mengatakan saya tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Maliki, Hambali, Hanafi, tapi kita kembali kepada pemahaman yang dulu-dulu gitu, langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian dapat dari mana Al-Quran dan Al-Hadis itu? Belajar hadis dari siapa? Apalagi seperti Al-Zaitun ini yang katanya mengatakan para imam itu tidak level. Ini sudah jelas-jelas penghinaan kepada para ulama. Mengatakan para ulama Islam, mengatakan para imam madhab itu tidak level dengan mereka, maka ini sudah penghinaan kepada para imam madhab, kepada ulama-ulama Islam. Dan ini masih patut didiamkan? Tidak, teman-teman. Saya di sini selalu membuat video ini, selalu membahas tentang Al-Zaitun karena saya tidak mau diam ketika melihat orang-orang mungkar. Ini pelaku kemungkaran ini. Panji Gumilang ini adalah pelaku kemungkaran yang tidak patut untuk didiamkan. Ketika dia didiamkan, maka mereka, dia ini, si Panji Gumilang ini akan merasa dirinya menang dan akan merasa dirinya benar gitu. Ketika dia merasa benar dan menang, maka orang-orang yang benar ini, kita yang merasa benar, baik, lurus, ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, ngikuti ustadz ini, ulama ini dan lain sebagainya, tetapi kita tidak angkat bicara, kita tidak membahasnya, maka kita secara tidak langsung ikut membenarkan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kenapa saya menyatakan demikian? Orang yang mendiamkan kemungkaran, orang yang mendiamkan penyesatan, maka dia lebih mungkar dan lebih sesat dari pelaku penyesatannya. Karena mereka tahu, dia mendengar, dia melihat dengan matanya, dia bisa berdakwah, dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa melawan pernyataan mereka, tapi mereka diam. Toh ada ulama. Memang betul ada ulama, tetapi kita secara personal diberikan tanggung jawab untuk bersuara, diberikan tanggung jawab juga untuk berdakwah. Bukan cuma untuk menjadi listener. Kita ini sebagai laki-laki adalah seorang khalifah, pemimpin, untuk memberikan pelurusan kepada yang bengkok-bengkok, untuk memberikan penjelasan kepada orang yang belum paham. Setidaknya orang terdekat kita, setidaknya orang yang kita kenal, dan setidaknya kepada siapapun yang bisa kita jamah begitu. Seperti saya di media sosial YouTube ini, saya bisa menjamah banyak orang yang bisa saya ajak
untuk kembali kepada yang benar. Apa itu? Ketika melihat kemungkaran seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, tolak itu dan kembalikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dibubarkan karena santrinya banyak di situ. Jadi itu adalah ladang dakwah untuk kita meluruskan kembali faham mereka, ideologi mereka agar bisa kembali lurus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalau saran saya pribadi, ini sudah tidak perlu lagi debat ilmiah, tetapi perlu ditangkap itu Panji Gumilang dengan bukti yang konkret dari bermacam video dan rentetan pernyataan dia yang menyimpang beserta amaliyah, cara beribadah, beserta hal-hal yang lain yang menurut para ulama kita itu sudah sesat. Itu adalah kebodohan, kejahilan. Begitu.